Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian dimanapun berada, kita masih di program belajar sirah lewat video, dan beberapa peristiwa ya sudah kita bahas di video-video sebelumnya, terutama al-ahdath, beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang Ahzab. Nah, jadi kita sedang bicara beberapa peristiwa besar yang terjadi setelah perang Khandaq atau perang Ahzab di tahun ke-5 Hijriah. Kita sudah bahas perang Bani Quraizah. Kita juga sudah bahas ya, peristiwa yang dikenal dengan perang melawan Bani Mustaliq dan pernikahan baginda Rasul dengan Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha. Nah, dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustaliq ini, alhamdulillah, menuju ke Madinah Al-Munawwarah, ada beberapa peristiwa penting yang mungkin ya, bisa kita bahas juga ya. Apa itu? Di antara adalah peranan ya, orang-orang munafik dalam perang Bani Mustaliq ini. Nah, jadi dalam perang Bani Mustaliq ini Nabi juga menyertakan banyak orang, dan termasuk diantaranya gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu itu ya. Dikisahkan, saya kutipkan dari kitab Ar-Rahiqul Maktum, disebutkan ya, seusai perang Bani Mustaliq atau perang Muraisi, baginda Rasul SAW sempat menetap di tempat tersebut. Di Muraisi itu ada sebuah sumur namanya sumur Muraisi, dan orang-orang pun mengambil air ya dari sumur tersebut ya, ngambil air. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ikut dalam peperangan ini. Dia membawa seorang pembantu, demikian kira-kira, seorang upahan ya, yang bernama Jahja al-Ghifari. Namanya Jahja al-Ghifari. Nah, ketika Jahja al-Ghifari ini rahimakumullah mengulurkan timba air, ternyata dia bersenggolan dengan Sinan bin Wabar al-Juhani ya. Jadi yang satu dari Muhajirin ya, yang satu dari Madinah Ansar ya. Dan antara Jahja al-Ghifari dan Sinan bin Wabar al-Ansari ini saling berteriak, berseru. Bahkan Sinan yang merasa dari Madinah ini ya, memanggil teman-teman yang lain ya, untuk membantu dia, begitu kira-kira. Ini berantem ya. Nah, dan Jahja juga demikian, dia tidak mau kalah, dia juga memanggil kalangan Ansor. Maka berkerumunlah di tempat tersebut ya, dua kelompok ya. Di satu sisi Muhajirin ya, dari Jahja al-Ghifari ya, ini hamba sahaya ataupun pembantunya Umar, dan Sinan bin Wabar ya, al-Juhani yang memanggil teman-teman dari kalangan Ansor. Nah, kejadian ini, ribut ini didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik ini, dan dia memanfaatkan peluang ini ya, sebaik mungkin ya, bersama dengan beberapa orang dari kaumnya, termasuk antaranya seorang anak kecil ya, masih remaja, namanya Zaid bin Arqam ya, dari Madinah Al-Munawwarah. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu itu ya, apakah orang-orang Muhajirin ya, seperti ini berani melawan kita orang Madinah, begitu kira-kira. Dia ingin menghidupkan permusuhan di antara kaum muslimin. Demi Allah, katanya, kita tidak ubahnya seperti ungkapan ya, yang mengatakan bahwa gemukkanlah anjingmu ya, maka suatu saat ya, dia akan membunuhmu. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan dalam redaksi hadisnya, "Sammin kalbak ya'kuluk." Ini pepatah Arab ya. Gemukkanlah anjingmu, maka dia akan suatu saat akan memakanmu ya. Jadi dia mengibaratkan kaum muslimin kalangan Muhajirin itu seperti hewan, anjing ya. Gemukkanlah ya, mereka diberikan rumah, diberikan tempat tinggal khususnya, dan ya'kuluk, suatu saat dia akan memakanmu. Nah, ini adu domba yang luar biasa, nakumullah ya, sampai-sampai seorang dalam kalimat lain ya, dikatakan bahwa, dan ini diabadikan belakang oleh Allah SWT dalam surat Al-Munafiqun ya. Dia mengatakan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan dalam surat Al-Munafiqun
humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu, ya. Mereka lah orang-orang yang mengatakan, ya, artinya orang-orang munafik ini mengatakan, la, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah kalian membantu orang-orang di sekitar Rasulullah, kalangan muhajirin ini, kata dia. Jadi diajarin gitu kan. Nah, dan diprovokasi dengan kalimat yang lain. Nah, hal ini didengar oleh seorang remaja, ya, Zaid bin Arqam, tadi saya sampaikan, ya. Dan dia tidak tahan, lalu kemudian melaporkan hal ini kepada baginda Rasulullah bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan begini-begini, dan ini tentu saja anak muda, dia tidak kuat melihat kondisi seperti ini, ya, dan dia merasa penting untuk melaporkan ke Rasulullah SAW. Maka kata dia, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan begini, bahwa kita seperti orang yang menggemukkan anjing dan suatu saat akan memakan kita. Kemudian dilarang, dia juga memprovokasi orang-orang untuk tidak memberikan bantuan kepada kalangan muhajirin. Bahkan dalam lanjutan kalimatnya dia mengatakan, idh raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, sungguh orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Maksudnya orang-orang Ansar akan mengusir kalangan muhajirin, ya, disebut orang-orang yang hina. Nah, tentu saja baginda Rasul tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi. Maka beliau segera memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini disebut dengan kafir buat Said. Laporan seorang anak muda yang masih polos, yang apa adanya, dan Nabi hakul yakin bahwa anak muda ini tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin berdusta. Tapi menerima informasi begitu saja tanpa melakukan kafir buat Said, ini tidak bijak. Ini kaidah jurnalistik yang mestinya kita kita pelihara terus, dan ini yang mulai hilang hari ini, di mana siapapun yang bisa menuduh orang dengan tuduhan apapun tanpa mengkonfirmasi. Ini nggak boleh. Ya, kalau kita menuduh seseorang mencuri, maka kita harus tanya dia. Ini sebenarnya dengan kafir buat saya. Ya, berimbang. Nah, Nabi juga demikian, ya. Laporan polos seorang Zaid bin Arqam, seorang anak muda, Nabi hakul yakin bahwa ini benar. Tapi Nabi tidak mungkin menerimanya begitu saja, apalagi melibatkan seorang tokoh, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh besar Madinah waktu itu sebelum Nabi datang. Maka dipanggillah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata beliau, ya Abdullah, apakah Anda betul mengatakan ini? Disinilah, ya, kita melihat karakter asli orang-orang munafik itu. Lah ya Rasulullah, tidak. Demi Allah, bayangin dia bersumpah. Ya, ini karakter orang munafik. Idza hadatsa kadzaba, kalau dibicara dia dusta. Dia enggak mau ngaku, ya. Nah, dulu kan zaman tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang sudah ada jejak digitalnya, ya. Apa yang kita sampaikan dulu kemudian bisa diungkap lagi, ada rekamannya, ada videonya gitu kan. Nah, dulu kan enggak ada. Saya enggak mengatakan, enggak mungkin saya mengatakan itu. Nah, jadi yang terpojok siapa? Ya anak muda Zaid bin Arqam ini yang kemudian akhirnya terpojok. Bahkan dalam perjalanan berikutnya dia merasa bukan bersalah, ya, tapi dipojokkan. Bahkan ada beberapa yang kemudian mulai dengan kalimat-kalimat bukan nyinyir, tapi kalimat-kalimat yang tidak enak. Mungkin mengatakan, "Oh, udah enggak usah dengar tuh anak-anak." Ya. Jadi mereka masih percaya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun yang menjelaskan kebenaran, ya, seorang Zaid bin Arqam dan menjelaskan tentang karakter asli, ya, munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Bahkan dalam kisah dikatakan hampir setiap Jumat pagi baginda Rasul membaca surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah, rasulnya. Dan pada ayat tersebut, ya, Allah mengutip langsung ungkapan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang disampaikan kepada para sahabat Nabi, bahkan yang sempat diingkari, ya, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulullah. Ini kalimat Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemudian dimasukkan dalam Al-Qur'an. Idh raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-azal. Ini juga kalimat Abdullah bin Ubay bin Salul dimasukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena setelah peristiwa ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini semakin terjepit kondisinya. Bahkan ada anekdotnya, orang semakin tidak percaya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan kalau dia menyampaikan berita apapun, orang udah enggak percaya.
Ya. Jadi kalau dia menyampaikan berita apapun ya, orang malah yang benar gitu ya. Nah, jadi ini menjadi semacam pelajaran bagi kita ya, bagaimana kedustaan. Sekali lagi saya ingin sampaikan ya, kedustaan itu tidak akan membuat kita tenang. Ketika sebuah kedustaan dimunculkan, maka untuk menutupinya akan ada kedustaan berikut. Dan yakinlah ya, para pendusta, orang-orang yang suka berdusta itu hidupnya tidak akan nyaman, dia tidak akan tenang. Dan sebaliknya as-siddiqun, orang-orang yang jujur, mengatakan apa adanya ya, dia akan hidupnya akan tenang. Maka benarlah sabda baginda Rasul SAW bahwa kedustaan al-kadzib yahdi ilal fujur ya, jadi kedustaan itu bisa membawa seseorang kepada perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan fajir. Dan sebaliknya as-sidqu fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sebaliknya ya, berkata benar, berkata jujur apa adanya, yahdi ila al-birri, akan mengarah kepada al-birri, kebaikan. Wal birra fa innal birra, dan kebaikan akan menggiring kita, masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting dari daurul munafiqin ya, peranan ya orang-orang munafik dalam Ghazwal Mustalik ya, dalam perang Bani Mustalik, yang kemudian menjadi asbab an-nuzul turunnya surat Al-Munafiqun. Nah, hal yang penting juga yang di belakang peristiwa adalah orang-orang munafik adalah peristiwa disebut dengan hadisul ifki ya, atau berita hoax ya, berita dusta yang menuduh Bunda Aisyah radhiyallahu anha berzina. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya di video selanjutnya insyaallah. Saya Happy Andi Bustani, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.